Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu yang mulia ini. Semoga hari berganti hari kita menjadi manusia yang lebih baik daripada kita yang sebelumnya, sehingga bertambah cahaya keimanan yang ada dalam hati kita, bertambah semangat kita dalam mencari kemuliaan yang hakiki kelak di akhirat, berkurang kecintaan kita kepada dunia dan selalu mengingat kita dengan datangnya kematian, sehingga kita menjadi orang-orang yang layak dalam menemani manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Karena kita tidak memiliki guru yang paling mulia lebih daripada Rasulullah SAW, yang ketika kita mengetahui kadarnya, tentu kita tidak akan menukar beliau dengan siapapun di atas muka bumi ini. Dan ajaran-ajarannya, walaupun hanya satu hadis, apabila memang benar kita berniat untuk mengamalkan daripada apa yang disabdakan Rasulullah, walaupun satu hadis, maka sudah cukup dengan satu hadis itu membawa kita kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan semua hadis seperti yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad? Ya, ma min sunnatin sannahan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa anni arju qad amiltu biha. Tidaklah semua dari sunnah-sunnahnya Nabi, semua tanpa terkecuali, kecuali saya berharap saya sudah melakukannya semuanya. Semua. Paham semua namanya? Semua tanpa terkecuali. Tidak mungkin bisa berkata ini kecuali orang yang sudah mendalami ilmu hadis. Ya, sehingga dia tahu betul semua dari yang terbesar sampai yang terkecil dari sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak mungkin bisa berkata ini karena sedikitnya ilmu kita tentang sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan guru kita saja Habib Sa'ad yang sering kita baca dengan para kiai, para habaib, beliau dengan hafalannya menulis 500 sunnahnya Nabi di dalam sholat. Berapa? 500. Dengan hafalannya ditulis 500, dibuat satu buku 500 sunnahnya Nabi dalam sholat. Kita hafal berapa sunnahnya Nabi dalam sholat kita? Oleh karena itu saya berkata apa? Orang ini tergantung dengan kadar ilmunya, dia bisa mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Semakin dia berilmu, semakin luas wawasannya, semakin kuat pengikutannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Tetapi tidak semua orang yang berilmu, ya. Tapi hanya orang-orang khusus. Oleh karena itu Imam Malik berkata, ilmu itu laisa bikasratil riwayah, bukan dari banyak-banyak hafalan, bukan dari banyak-banyak baca kitab, tidak, dari luas-luasan ilmu, tidak. Lakinnahu nur yugdafu fi qulubi man yasa'u min ibadihi, kata Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Tapi ilmu itu cahaya yang Allah berikan kepada hati-hati yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Ilmu itu apa? Cahayanya Allah yang ditaruh oleh Allah, dititipkan ke hati-hati yang memang siap untuk menerima amanat ilmu ini. Karena ilmu itu, ya, membuat seseorang mempunyai derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu. Ya. Oleh karena itu pernah Imam Syafi'i, beliau lapor kepada gurunya Imam Waqi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dari sini semua. Oh, di kelas semua dek orang-orang lain. Ya, biar tahu kalau ilmu ini ada cahaya. Tidak semua orang itu memiliki cahaya ini, walaupun dia banyak menghafal ilmu-ilmu yang dia pelajari dari kita. Ya, kata Imam Malik apa? Ilmu itu nur
yadhifullahu may yasha fi qulubi ibadi. Yang ditaruh oleh Allah di hati-hati siapa dari hamba-hambanya yang Allah kehendak. Dalam artian hadis dilihat layak untuk menerima ilmu, dikasih ilmu cahaya. Bercahaya orang yang memilikinya. Dan Imam Syafi'i, beliau juga dulu pernah melapor kepada gurunya Imam Waqi. Ya, syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Syakautu ila waqi'in, saya lapor kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalan saya. Imam Syafi'i bilang hafalan tidak, apalagi kita ya. Imam Syafi'i ini kalau baca kitab ini ditutup yang sebelah sini. Biar rapi hafalannya. Kenapa? Kalau kelirik bisa hafal. Apa? Tak lirikan bisa apa? Lah kalau kita juga besok lupa lagi semuanya. Imam Syafi'i sampai ditutup takut kelirik. Kalau kelirik bisa hafal bahaya. Ngelirik hafal ini maksudnya. Ya memang sudah bagiannya Imam Syafi'i memang, makanya jadi Imam Mujtahid, makanya kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Lapor sama gurunya Imam Waqi. Jeleknya hafalannya dia dan perkuat seperti yang sebelum-sebelumnya. Farsadani ila tarkil masih. Saya diarahkan supaya meninggalkan maksiat zahir sama batin semuanya. Akhbaroni, lalu beliau memberikan kabar kepada saya bi anna ilman nur, bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahayanya Allah itu tidak mungkin diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Tidak ada. Terus biarkan dia sudah menghafal Al-Quran, menghafal hadis, kalau ahli maksiat, hatinya belum layak mendapatkan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biar tahu tidak semuanya orang alim itu alim. Ya, tidak semuanya orang berilmu pantas untuk mendapatkan julukan al-alim, tidak. Tapi memang ada beberapa hamba-hamba Allah yang diberikan cahaya karena amanatnya dengan ilmunya. Paham ya? Dan karena itu kita perlu tahu sekadar apakah kita ini harus memiliki ilmu yang hukumnya ini wajib untuk kita pelajari. Apa? Wajib untuk kita belajar. Wajib untuk kita pelajari. Ada 3 ilmu yang hukumnya wajib, dalam artian apabila kita meninggalkannya, maka maksiat terus mengalir kepada kita selama-lamanya. Paham ya? Apa? Ada berapa ilmu? 3. Ada 3 ilmu. Ya, yang hukumnya wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Apa? Ilmu tauhid. Ini belajar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita mengenal siapa Allah. Jangan sampai kita ibadah kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Ya, jangan sampai kita beribadah kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Ilmu tauhid ini gunanya mengenalkan Allah dengan zatnya, sifatnya, nama-namanya, dan makhluk-makhluknya. Supaya kita mengetahui betul bahwa kita mempunyai Tuhan yang bersifat dengan semua kesempurnaan dan mustahil baginya semua sifat kekurangan. Yang kehendaknya adalah mutlak, tidak mungkin bisa digantikan dengan pendapatnya makhluk. Ya. Yang kecintaannya kepada kita tidak bisa kita bandingkan dengan cintanya seorang makhluknya, walaupun itu Nabi Muhammad SAW. Maha cinta kepada kita sehingga memberikan kabar kepada kita. Jadi permulaan setiap surat daripada Al-Quran bahwa nama ini adalah nama yang paling unggul dari nama-namanya Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sayangnya memang tidak terbatas. Cintanya Allah kepada kita tidak terbatas. Lihat, makanya ketika memerintahkan Rasulullah SAW, tafakkaru fi ala illah wa la tafakkaru fi dzatillah, kata Rasulullah SAW. Kalian kalau mau tafakkur, berpikir untuk menambah iman dan yakin ini, lihat makhluknya Allah, jangan melihat kalian pikir gimana sih Allah ini.
Jangan pernah berpikir tentang zatnya Allah, jangan nyampe otaknya. Tapi berpikir tentang makhluknya Allah. Ya, tentang makhluknya Allah. Lihat, sampai lihat alam semesta ini seperti apa? Dengan kesempurnaan penciptaan Allah, dengan aturan yang sangat pas sekali. Siang dan malam pergantian untuk istirahat, untuk bekerja. Ya, pengaruhnya sama badan kita. Ya, orang tidak sempurna kalau tidak tidur malam dan tidak kena matahari ketika pagi hari. Ini sudah penciptaan sangat luar biasa. Waktunya, putarannya dunia, alam semesta. Hebat. Dulu ini ada seorang yang alim luar biasa. Apa? Alim luar biasa keilmuannya. Datang pada sebuah kota, muridnya senang, gurunya ini datang, diarak gurunya ini. Katanya, orang-orang kota, siapa yang mau dalil tentang adanya Allah, saya bisa tunjukkan. Dalil tentang adanya Allah, karena guru saya ini mempunyai 1000 dalil tentang keberadaan Allah. Lalu ada orang perempuan tua sepuh sudah, ya saya, kok sampai butuh 1000 dalil kamu untuk menunjukkan adanya Allah. Lalu perempuan tua ini bilang, alaisal ba'rata dulu adal ba'ir. Bukankah tenggelamnya onta ini menunjukkan kalau adanya on? Begitupun alam semesta ini ada menunjukkan kesempurnaan pencipta. Aturannya tertibnya sempurna, berarti menunjukkan kesempurnaan pencipta. Jauh usah jauh-jauh katanya Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Karena kalau mau berpikir jangan mikir ke alam semesta ini. Dalam diri kalian apa kalian tidak pernah berpikir katanya Allah. Kesempurnaan ciptaan Allah dalam tubuh kita ini. Ini paru-paru gunanya untuk memompa oksigen, jantung memompa darah, ya. Ini ginjal untuk menetralkan makan. Semua punya fungsi masing-masing. Kalau ada satu mungkin kita tidak bisa itu. Itu yang menggerakkan semua siapa? Bisa sampai gerakan sendiri. Sampai bisa gerakan sendiri. Jantung bergerak terus, ini yang menggerakkan siapa? Saya tanya siapa? Allah. Sampai gerakan sendiri. Kalau berhentikan sama Allah bisa benda, bisa selesai sampai tamat sudah. Darah ngalir ke badan sampai yang mengalirkan siapa? Bisa mengalirkan sendiri. Kalau sampai yakin yang mendetakkan jantung adalah Allah, yang mengalirkan darah adalah Allah, yang membuatnya semua organ tubuh kita berfungsi adalah Allah. Di sini ada wari namanya, ada tempat udara, ada tempatnya makanan. Kalau waktu makan tempat udaranya tertutup biar tidak keselapkan. Kalau waktunya bernafas ini tempat makanannya yang tertutup, tempat udara yang terbuka. Sempurna sekali, kayak ada yang nutup, ada yang buka, siapa yang nutup buka? Kita sendiri, kita bahkan tidak punya kuasa sama itu. Terus anehnya manusia ini ketika berbuat maksiat dia merasa kalau tidak dilihat sama Allah. Nah yang muter darahnya sampai siapa? Yang membuat detak jantung sampai ini siapa? Kalau sampai punya perasaan kalau maksiat tidak ketahuan sama Allah. Aneh manusia ini. Ada lagi baru ini, jenis baru ini. Percaya kalau Allah yang detakkan jantungnya, percaya kalau Allah yang ngalir darahnya, tapi dia ragu-ragu Allah melihatnya ketika dia bermaksiat. Gimana coba? Logikanya seperti apa ini? Atau kalau sampai dikasih kuasa, tidak usah saya sudah katanya Allah. Sampai sendiri sudah yang detakkan jantungnya, bisa mana? Tidak kerja apa-apa, sampai tidak makan, tidak minum, tidak buang air, sampai sibuk detakkan jantung terus biar bergerak. Ini kalau berhenti sebentar bahaya jantungnya. Paling nomor sampai paling lama 2 hari ngantuk kesirap, saya tidak bergerak lagi sudah. Kalau sampai dikasih kuasa sama Allah untuk mendetakkan jantung sendiri. Tapi kan Allah yang mendetakkan, tinggal kita tenang aja, tidur enak, makan enak. Siapa yang mendetakkan? Lalu sampai punya prasangka dan kelihatan sama Allah ini bagaimana caranya? Dari mana logikanya ini? Ajarannya siapa ini? Paham ya? Ngerti maksud saya? Nah, makanya ilmu yang nomor 1 harus dipelajari, yaitu ilmu tahu mengenal siapa Tuhan. Jadi cuman Allah Akbar itu jangan sampai ada rasa kalau ngadep siapa. Ini ngadep yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Seharusnya orang itu
Kalau dia tahu kalau dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana dia jalan dari rumahnya sampai ke tempat sholatnya, ke masjid-masjidnya, ke musolanya, gimana? Tunduk, angkat kepala, tunduk, malu. Kenapa? Anda lagi menghadap Allah yang mengetahui semua maksiat yang dilakukan atau yang sembunyi dalam hatinya. Gimana tidak malu? Sampai kalau ketahuan orang, ketemu orang yang tahu aibnya sampean, kan malu apa enggak? Sebentar lagi sampean ini mau ketemu dengan Allah yang mengetahui semua maksiat yang kita kerjakan. Seharusnya kita bagaimana menuju ke tempat sholat kita ini? Dengan rasa malu apa enggak? Oh, malu seharusnya. Jangan pergi ke masjid dan merasa kalau kita orang soleh. Kita menjadi orang soleh di mata orang yang tidak mengenal kita, hanya tahu kebahagiaan kita. Bukan karena kita tidak bermaksiat, kita bermaksiat tapi masih ditutup sama Allah Subhanahu. Kataannya soleh. Oh, orang itu orang baik, luar biasa. Iya, di mata orang yang belum kenal dengan kita. Tapi sampean jangan membohongi dirinya sampean sendiri. Sampean yang lebih tahu dengan maksiat yang sampean lakukan. Jangan menganggap dirinya mulia dengan banyaknya maksiat yang kita lakukan. Aneh ini. Ya, kalau orang lain berprasangka baik, silahkan, tidak ada paksaan. Tetapi yang aneh itu ketika kita memandang diri kita sendiri dengan pandangan mulia. Ya, aneh. Oh, Akbar, nunduk ke bawah kan ya? Perintahnya Nabi untuk apa? Melihat tempat suci. Seharusnya lebih dahulu rasa malu kita sehingga kita menunduk daripada syariat itu sendiri. Memang tidak punya muka seharusnya kita ini ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malu. Makanya Imam Ali Zainal Abidin sekelas beliau ya, cucunya Nabi Muhammad SAW, pemimpin orang-orang ahli ibadah, nanti dipanggil sama Allah di padang mahsyar. Berdiri orang yang menjadi pemimpin orang ahli ibadah ini, berdiri Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau kalau sudah mau jalan ke tempat wudhunya pucat, kayak tidak ada darahnya sama sekali. Lalu setiap mau wudhu kayak gini, kenapa? Jawabannya gampang. Kenapa kamu tanya? Kenapa kamu tidak tahu sebentar lagi saya akan menghadap siapa? Kan? Menghadap siapa? Bukan ketika mau sholat, mau ke tempat wudhu sudah pucat. Sudah deg-deg setengah mati. Karena apa? Kenalnya dia sama Allah. Makanya kita perlu kenal Allah supaya Allah Akbar kita tahu siapa yang kita hadapi sekarang. Jangan Allah Akbar kita tidak tahu ngadep siapa. Jika sholat cuma baca bacaan yang kita baca, tapi tidak tahu kita ini ngadep sama siapa. Paham ya? Yang pertama ilmu apa? Ilmu tahu. Yang kedua fiqhul kabir yang kita kenal dengan ilmu hati atau ilmu tasawuf. Ini ilmu wajib juga untuk kita pelajari. Kadarnya ilmu tasawuf, ya kadarnya ilmu tasawuf adalah ya sekadar sifat-sifat apa yang tidak boleh ada di dalam hati kita. Seperti apa? Hasud, sombong, riya, ujub, dan semua sifat-sifat ini harus tidak ada di hati kita. Karena kalau kita perumpamakan hati kita ini seperti ember, karena tempat menampung pemberian Allah apa? Hati. Kalau ada satu sifat di dalam hati kita, maka seperti hujan rahmat ditampung sama hati kita. Semakin bersih, semakin tidak ada isinya, semakin menampung banyak. Tapi kalau dari sini nampungnya ya sesuai dengan sisa dari hati kita ini. Kalau di hati kita sudah banyak sesuatu, ini banyak dunianya, banyak, ini nampungnya sedikit. Karena apa? Sudah penuh hatinya. Mau diisi banyak gimana? Hatinya sudah semakin kosong, semakin menampung banyak. Paham ya? Semakin tidak ada keinginan, semakin menampung banyak rahmatnya Allah. Nah, kalau ada satu sifat seperti hasud ini, seperti kita membuat lubang di dalam ember kita, lubang ini. Kira-kira airnya habis apa enggak? Sampai ini isi yang banyak, sudah habis. Isnono yang akhir. Ibadah seperti malaikat. Sholat 1000 rakaat, silahkan. Puasa setiap hari, silahkan. Qiyamul silahkan. Kalau ada hasud, habis sama kalian. Ini tobatnya yang ditempel. Ditempelnya kan? Jangan sampai ada sifat hasud dalam hati kita, baru kita beres. Silakan mulai lagi beramal. Tetapi sebanyak apapun amal yang kita lakukan, kalau masih ada sifat hasud ini, maka menetes terus akan karena ada lubang di ember atau di hati kita ini. Habis semuanya tanpa ada sisa. Makanya ini ilmu wajib untuk dipelajari. Ini menjadi ilmu yang wajib untuk dipelajari.
Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hasad yaqulu hasanat kama taqulu narul hatabah. Hasad ini seperti api yang membakar amal kebaikan kita. Semakin panas, semakin besar apinya, semakin besar apinya, semakin cepat menghanguskan amal kita. Selesai. Habis dan khawatir. Apa? Jangan sampai nanti kita merasa kita orang soleh ketika dunia, menganggap amal kita banyak, ternyata ketika dihadapkan sama Allah tidak punya amal apa-apa. Kali nangis dia. Nah, kita beranggapan kita istiqomah di waktu di masjid dulu ketika dunia. Kita beranggapan kalau kita puasa tidak pernah batal. Kita setiap tahun udhiyah, korban. Setiap Jumatan mengeluarkan uang. Orang ayatin keluar, ini keluar. Ada hasil dalam hal ini. Habis. Kesian. Paham ya? Jadi jangan sampai sifat ini ada dalam hati kita. Mau itu yang namanya hasud, yang namanya ria. Ria itu begitu juga sama. Tidak diterima, buat apa sampai capek amal-amal tapi tidak diterima. Wah. Tidur aja sudah. Ada ikhlas. Paham ya? Terus sifat-sifat apa yang seharusnya ada dalam hati kita? Apa? Sifat-sifat apa yang seharusnya ada dalam hati kita? Seperti alhamd, wasyukur, watawakkul, watawadu, wal qanaah. Ini sifat-sifat yang seharusnya ada dalam hati kita. Untuk apa ini semuanya? Supaya hati kita itu indah ketika dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan berhias. Dengan apa? Dengan sifat yang namanya ikhlas. Dengan sifat yang namanya alhamd, selalu memuji Allah, selalu bersyukur kepada Allah, selalu tawakal kepada Allah. Justru tawakal itu hukumnya marfu. Nanti kalau dibahas panjang lagi nanti. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah hendaknya kalian bertawakal kalau kalian ini orang-orang yang beriman. Paham ya? Jadi itu ilmu yang kedua. Namanya fiqhul kabir, fikih yang besar. Yang kita kenal dengan fikih hati. Atau ilmu yang lainnya disebut dengan ilmu tasawuf. Yang ketiga ilmu fikih syariat yang kita pelajari ini. Halal, haram, sholat, wudu, puasa. Ini hukumnya wajib dipelajarinya. Jangan sampai sampean sholat tapi tidak tahu apa itu batalnya sholat ada berapa. Oh iya 10 ya Bib. Oh iya 8 Bib. Aku ini rolas Bib. Jangan lah. Apa? Jangan belajar makanya. Paham ya? Batalnya sholat ada berapa, syaratnya sholat ada berapa, rukunnya sholat ada apa, ada berapa. Ini wajib hukumnya belajarnya. Jangan sampai kita sholat tidak tahu hukumnya sholat. Jangan sampai kita wudhu tidak tahu hukumnya wudhu. Jangan sampai kita puasa tidak tahu hukumnya puasa. Nah, supaya tahu semuanya. Ini 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Namanya ilmu yang bermanfaat ini. Ilmu yang wajib. Harus bagi kita ya. Ilmu syariat, ilmu hadis sama tauhid. Jangan sampai tidak tahu 3 ilmu ini. Karena ini sangu kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus paham semuanya ini. Karena kadang orang-orang tidak ngerti dan meremehkan dengan hal-hal yang seperti ini. Akhirnya nanti berbuah apa? Berbuah ta'zim dalam hati. Ketika Allah itu memberikan batasan itu apa? Batasan itu hanya orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya orang yang bertakwa yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ciri-ciri orang bertakwa ini bagaimana? Wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah itu pertanda kalau dalam hatinya sudah ada rasa takwa. Dia membaca Al-Quran. Yang dulu tidak tahu dia baca, bukan tidak baca, tapi habis sekedar baca. Sadaqallahul azim, pulang selesai tidak ada apa-apa. Tapi sekarang dia tahu betul kalau ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ini suratnya Allah untuk dia. Bahwa kalau ada perintah itu perintahnya Allah untuknya. Sebagai hambanya dia wajib untuk mengikutinya. Kalau ada larangan ini larangannya yang menciptakan saya, jangan sampai saya dekat-dekat di sana. Kalau ada cerita untuk kita ambil pelajaran, maka kita mengambil pelajaran. Berbeda sudah sekarang ngadepnya sama Quran. Kalau dulu dia baca, sekedar baca selesai. Sekarang ketika kenal dengan Al-Quran, berbeda sudah.
Cara pandang dia dengan Al-Quran menjadi berbeda. Agung sekarang Al-Quran di matanya ini. Begitu juga ilmu hadis. Ini adalah ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Imam Malik ini kalau sudah mau ngadep kitab hadis, mau ngajar hadis, tanya dulu, kau mau belajar apa? Kalau belajar fikih, belajar langsung diajari dulu di tempat langsung. Kalau bilang mau belajar hadis, mandi dulu, pakai baju dulu, pakai parfum dulu, bukurnya apa namanya? Rupanya dihidupkan dulu, baru Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil netes air matanya. Sampai pernah beliau ini ketika belajar disengat sama kalajengking belasan kali. Dibaca terus tanpa memberhentikan baca hadisnya. Saya takut memberhentikan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat kalajengking lah. Itu kalajengking. Dia terus baca hadisnya, tidak mau memberhentikan hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mulai ada takzim sekarang karena apa, sudah kenal dengan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak belajar ilmu tauhid, mau kenal sama Allah dari mana? Kalau tidak tahu ilmunya hati, mau tahu dari mana? Sekarang ada cahaya dalam hatinya. Maka berbeda kualitas manusianya sekarang. Makanya para teman-temannya Sayyidina Malik bin Anas ini, ya Imam Malik ini, tanya apa kok sampai kayak gini, sampai ditutup sama kalajengking, kok menentoknya apa? Kalau kamu berkumpul dengan orang-orang yang saya kumpuli, tidak akan kamu jelekkan saya dengan apa yang saya lakukan ketika belajar ilmu hadis ini. Saya duduk dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi Imam Ja'far As-Shadiq itu banyak tabassum, banyak senyum dengan teman-temannya. Ketika duduk orang-orang disenyumi sama dia. Tetapi ketika berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pucat kayak punya darah langsung badannya. Mulut ini langsung pucat kayak mayat langsung, berubah langsung. Karena cinta yang sangat luar biasa dalam hatinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berduduk dengan fulan. Dari mereka ada yang berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam netes. Lalu berkata, kalam habibi. Ini perkataan kekasihku. Perkataan kekasihku. Yakin betul, kalau dulu ini adalah ucapan yang pernah terucap dari lisan suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Netes air matanya seakan-akan dia mendengar langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini buahnya orangnya kalau sudah ada yakin dalam hatinya. Masuk masjid, sekarang dia yakin kalau ini adalah rumahnya Allah, bukan karena sekedar bangunan masjid, enggak. Yang datang ke masjid berarti menjadi tamunya Allah. Masjid hebat bukan karena bagusnya bangunannya, tetapi karena nisbatnya kepada Allah. Dayo di Gusti Allah. Dayo ke siapa? Ke Gusti Allah. Terutama pakai baju yang bagus. Kudu zinatakum inda kulli masjidin, katanya Allah. Ayo pakai baju yang paling bagus kalau mau pergi masjid. Anjuran hanya ketika pergi ke masjid, bukan ke tempat yang lainnya. Yang bagus, yang wangi, yang paling bagus yang kamu punya. Kenapa? Mau bertamu kepada Gusti Allah. Hebatnya pertanyaan Al-Qurannya. Kudu zinatakum inda kulli masjid dalam Al-Quran. Pakai yang paling bagus. Mau kemana? Mau bertamu kemana? Ke Gusti Allah. Kadang-kadang orang yang biasa ke masjid tidak tahu harganya masjid lagi. Sudah biasa dia masjid juga. Pengagungannya kurang. Makanya idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'atain, kata Rasul. Kalau kamu masuk ke masjid, jangan duduk kecuali kamu itu sudah sholat 2 rakaat. Kenapa? Penghormatan kepada tuan rumahnya. Siapa? Allah. Yang dahulu ketika belum ada cahaya, hatinya tidak tahu makna ini semuanya. Ya dia ke masjid, dia baca Al-Quran, baca hadis, duduk masjid. Tapi tidak ada rasa seperti ini. Ketika sudah ada cahaya, dia akan tahu makna ini semuanya. Yang ketika ada perasaan ini, sudah mulai ada takwa. Ketika ada takwa, amalnya lebih dekat dengan diterima oleh Allah Subhanahu. Pengagungan syiar-syiarnya Allah. Dan syiar yang paling besar adalah Nabi kita Muhammad. Ya, semakin kita mengagungkan Nabi Muhammad, ya semakin ada takwa di dalam hati kita. Paham semuanya ya? Ya, ini tanda-tanda masjid, Al-Quran, hadis, ya, Nabi, ini adalah syiar-syiarnya Allah. Orang yang kita sama masjid cukup sudah untuk kuncinya dia masuk ke dalam surganya Allah. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, 7 golongan manusia
yang akan dinaungi oleh Allah di bawah singgasananya. Ketika nanti di padang mahsyar, salah satu dari golongan ini yang berhak untuk berjalan di belakang Nabi Muhammad adalah rajulun qalbuhu mu'allaq fil masjid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut kepada maksudnya dia itu tempat yang paling indah di atas muka bumi di masjid. Ayem kalau masuk masjid dingin, senang, merasakan tumaknina dan ketenangan yang luar biasa yang tidak dia rasakan ketika di luar masjid. Ketika dia keluar masjid, dia rindu, pengen cepat-cepat balik ke masjid. Ini berarti orang hatinya terpaut kepada masjid. Paham ya? Kalau di masjid dia bahagia luar biasa, kalau di luar dia rindu, pengen cepat-cepat ke masjid. Ya, kalau punya perasaan seperti ini saja sudah cukup termasuk 7 golongan yang dijanjikan untuk menjadi pendamping Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi masjid ya, masjid. Makanya yang banyak nyumbang masjid itu rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pilih takmir yang paling amanat, bukan yang paling hebat organisasinya. Yang amanat yang sekiranya orang-orang itu menjadi percaya dengan organisasi kemasjidan yang ada di sana ya. Harus paham ini semuanya ya. Ya. Masjid. Orang-orang dulu ini kalau sudah ke masjid ini berbeda keadaannya. Karena itu orang yang berbicara itu bisa menghanguskan amalnya ketika di masjid. Berbicara hal yang tak perlu. Duduknya kita di masjid untuk menunggu sholat, malaikat yang rebutan untuk mendoakan Allahumma gfir lahu, Allahumma hamhu, Allahumma tub alaihi malam yuhdis fihi malam yuhdi fihi, kata Rasul. Orang kalau sudah itikaf duduk di masjid nunggu sholat, malaikat kumpul untuk mendoakan semuanya. Ya Allah, rahmati dia, ampuni dia, berikan taubat kepadanya. Yang minta siapa? Ya tahu kadarnya masjid orang-orang ini. Musyawarah di atas masjid sampai rokokan. Ini aturannya sampai. Pantes tak ada jadi tamunya Gusti Allah sambil rokokan di rumahnya Allah ini pantes apa enggak? Cocok apa enggak? Sampai setuju apa enggak? Orang kalau yang ada cahaya tidak akan tahu kalau cuma gitu aja, Bib. Kan cuma rokokan, dan cuma Pak, ini bukan masalah rokokannya, ini tempatnya yang tidak cocok. Silahkan rokokan, tapi jangan di masjid. Jangan kalau di masjid. Yang hormat sama tuan rumahnya. Paham ya? Diingatkan itu, takmir. Kalau ada musyawarah ya ketakbiran, terus rokokan sambil ada kacang-kacang, buka-buka sambil ngangkat-ngangkat, tidak pantas kalau di masjid. Musyawarah di rumah takmirnya saja, kalau rokokan tidak apa-apa. Jangan di masjid. Diingatkan, jangan ada kebiasaan paling risih kalau sudah melihat orang musyawarah di teras masjid sambil rokokan. Duduk di teras sambil nunggu sholat rokokan. Banyak pada banyak? Tidak tahu mas, lebih baik di rumah saja. Tidak ada hormat sama sekali semua masjid ya. Yang agung, yang malu sama Allah. Kita ini banyak dosa, mau main ke rumahnya Allah. Akhir ya, hadiah dari Nabi Muhammad SAW. Ala dulu kemala mayarfullah bi darajat wa yamhubihi sayi'at. Allah ya Rasulullah, kalian mau saya tunjukkan enggak dengan sesuatu yang paling bisa mengangkat derajat kalian dan yang paling bisa menghapus dosa-dosa kalian? Ini sesuatu paling mujarab, tidak ada yang lebih mujarab daripada ini. Sahabat langsung membela, ya Rasulullah, mau siapa yang tidak mau? Ilmu luar biasa ini. Sesuatu amalan yang paling bisa mengangkat derajat kita dan yang paling bisa menghapus dosa-dosa kita. Lalu kata Nabi yang satu, isbagul wudu alal makarih, mempersempurna wudu ketika kita terkena hal-hal yang makruh, melakukan sebuah amalan yang makruh. Kalau ada cewek kata dilihat dinikmati, itu makruh namanya. Punya wudu lagi.
Wudu itu menghapus dosanya kita dengan pandangan itu semuanya. Makanya kalau ke masjid matanya dijaga. Paham ya? Ngomong ngerasanya orang lagi ini apa, lagi aduh duduk jalan bareng ke masjid, jalannya ngerasani orang. Sudah. Wudu cepetan, yang lama-lama. Isbagul wudu, isbag itu menyempurnakan wudu. Alal makari apabila terkena hal-hal yang Yang nomor 2, kasratul khuto, ya ilas sholah atau ilal masjid. Memperbanyak langkah, katanya para sahabat, sehingga kami mengecilkan langkah kami ketika akan pergi ke masjid supaya langkah kami terhitung banyak. Katanya para sahabat, ketika kita tahu hadis ini, kami memperpendek langkah kami, tidak langsung dipanjangkan itu, biar cepat tidak. Dikecil-kecilkan langkahnya supaya banyak mendapatkan langkah, karena setiap langkah kata Rasulullah mengangkat derajat dan langkah yang lainnya menghapuskan dosa-dosa. Kami yang mengecilkan, mempersempit langkah kami supaya banyak langkahnya ketika kami pergi kepada kasratul khuto dan masjid kata Rasul. Ya. Lalu yang ketiga adalah wan tidur sholah ila sholah. Ini biasanya maghrib sama isya. Kalau sholat yang lainnya mungkin agak panjang. Dari sholat satu kita nunggu di masjid sampai ke datang sholat yang setelahnya. Duduk di masjid kita nunggu sholat. Ini adalah sesuatu yang paling bisa ngangkat derajatnya orang. Yang paling bisa menghapuskan dosa-dosanya orang. Jadi kita maghrib duduk di masjid. Apa ya, baca Al-Quran, ya wiritan, ya sholat sunnah, ya apa. Sampai kapan? Sampai isya. Isya, lalu sholat isya berjamaah. Dalam artinya menunggu dari maghrib sampai isya, sampai sholat berjamaah. Ini adalah amalan yang paling bisa mengangkat. Dan ini semua bisa kita dapatkan ketika kita majlis ilmu seperti ini. Kita kan nunggu isya ini. Dengan majelis kita tidak berdiri karena kita kecuali nunggu sholat makanya paling enak majelis ini maghrib sama tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak acara, interaktif, ceramah, sholat isya selesai sudah juga. Paling enak dapat yang penting hasil, perut kenyang, hati ayem, adem, dingin, ada ilmu. Berarti apa? Barokah dohir sama enak sudah. Sampai tinggal duduk, pulang-pulang perutnya kenyang, hatinya tenang. Kurang enak. Makanya doakan holik. Mandiri panjang umur ya. Amin. Kalau ada holik repot sampai nanti gini. Yang punya majlis di mana-mana juga doakan panjang umur, berkah rezekinya, berkah keturunannya, jadi tidak sampai putus, diteruskan sama anak cucunya. Dan bukan majlis ini berhenti kepada kita, semoga anak kita juga duduk seperti kita sekarang ini ya. Yang duduk di sini bukan cuma kita, semoga anak-anak kita juga bisa mengajar di sini juga semuanya. Itu namanya estafet yang tidak putus ya. Semoga seperti itu terus ya, amin. Yang kumpul dunia, kumpul sampai akhir. Inallah al-hadini al-fatihah. Ini minta doa kepada kita dari sepupu istrinya Khalid, Maksum bin Haji Mansur, Wilda binti Maksum. Wasulihi mawakil warhamhum wa'afihim 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 khalahum waj'al qabrahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum qurratan min kufarin niran waj'al kulla ma'amilna wa sa'ina wa amilna fi hadal majlis hadiyatan lahuma wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.